Bagaimana jika sholat berjamaah bentrok dengan jam kerja dan sakit? Mari kita bedah situasi ini dengan pisau bedah pragmatisme radikal dan kritik sekularisme. Dari sudut pandang kritikus ekstrem, memaksakan ritual kolektif di tengah hambatan fisik, sakit, dan tuntutan profesional, jam kerja, adalah bentuk sabotase diri dan pengkhianatan terhadap kontrak sosial. Berikut adalah analisis kritisnya dalam durasi baca 3 menit. 1. Bentrok jam kerja, ritual versus kontrak profesional. Kritikus ekstrem melihat waktu kerja sebagai aset ekonomi yang telah dijual oleh individu kepada pemberi kerja melalui kontrak. Pelanggaran etika kontrak, jika Anda meninggalkan pekerjaan demi sholat berjamaah di saat jam operasional tanpa izin, Anda sedang melakukan pencurian waktu. Secara moralitas sekuler, memenuhi janji kepada sesama manusia, majikan klien, jauh lebih nyata dampaknya daripada ritual simbolis. Inefisiensi ekonomi, bayangkan jika sebuah pabrik atau rumah sakit berhenti beroperasi total setiap kali waktu sholat tiba. Kerugian materi dan nyawa yang ditimbulkan adalah bukti bahwa penyeragaman ritual tanpa fleksibilitas adalah ancaman bagi peradaban modern. Kritikus menyebut ini sebagai kesalehan yang merusak. 2. Memaksakan diri saat sakit, heroisme bodoh. Kritikus ekstrem memandang tindakan pergi ke masjid saat sakit sebagai bentuk bioterorisme skala kecil dan pengabaian terhadap akal sehat. Distribusi penyakit, dari kacamata kesehatan masyarakat, membawa tubuh yang terinfeksi ke ruang publik, masjid, demi pahala berjamaah, adalah tindakan egois. Anda mengutamakan keuntungan spiritual pribadi di atas risiko kesehatan orang lain. Pengabaian biologis, tubuh adalah mesin biologis yang membutuhkan istirahat untuk pemulihan. Memaksakan diri bergerak dalam kondisi sakit demi ritual adalah bentuk penyiksaan diri, self-flagellation, yang tidak rasional. Kritikus berpendapat bahwa Tuhan yang cerdas tidak mungkin menginginkan hambanya memperparah kerusakan organ demi sebuah barisan sholat. 3. Hierarki kebutuhan, logika Maslow versus dogma. Mengacu pada piramida Maslow, kesehatan fisik dan keamanan finansial, kerja, adalah kebutuhan dasar, physiological safety needs. Ibadah berada di puncak sebagai aktualisasi atau kebutuhan spiritual. Kritik, mencoba melompati dasar piramida, kesehatan dan kerja, langsung ke puncak, berjamaah, akan membuat seluruh struktur hidup Anda runtuh. Seseorang yang kehilangan pekerjaan karena sering meninggalkan jam kerja, atau yang penyakitnya menjadi kronis karena tidak istirahat, akhirnya akan menjadi beban bagi masyarakat. Agama sebagai beban, di titik ini, agama tidak lagi menjadi solusi moral, melainkan beban sosiologis yang menghambat kemajuan individu. Referensi dan dasar kritik. 1. Thomas Hobbes, Leviathan tentang pentingnya mematuhi kontrak sosial dan hukum sipil sebagai fondasi masyarakat yang stabil. Meninggalkan tanggung jawab kerja demi alasan pribadi, termasuk agama, dianggap merusak keteraturan sosial. 2. John Stuart Mill, utilitarianis menekankan bahwa tindakan yang benar adalah yang membawa manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Meninggalkan pekerjaan penting atau menyebarkan kuman saat sakit demi ritual pribadi dianggap tindakan yang tidak bermoral secara utilitarian. 3. Ayn Rand, The Virtue of Selfishness, kritik terhadap pengorbanan diri yang tidak rasional. Rand akan berpendapat bahwa menjaga kesehatan dan produktivitas kerja adalah kewajiban moral tertinggi seorang individu terhadap dirinya sendiri. 4. Kaidah fik realis, maslahah mursalah. Meskipun ini dari dalam tradisi, kritikus sering menggunakannya untuk menyerang kelompok ekstrem, menghindari kerusakan, sakit pecat, harus didahulukan daripada mengambil manfaat, pahala berjamaah. Kesimpulan, secara ekstrem, memprioritaskan sholat berjamaah di atas jam kerja dan kondisi sakit adalah bentuk pelarian dari realitas. Hal itu mencerminkan ketidakmampuan individu dalam mengelola prioritas hidup yang logis. Dunia nyata berjalan di atas keringat dan kesehatan, bukan di atas deretan barisan sholat yang dipaksakan di tengah krisis.